Shalom, kekristenan berbicara tentang hubungan, dan ada dua macam hubungan yang harus kita miliki dan dibangun secara seimbang. Yang pertama adalah hubungan kerja, dan yang kedua adalah hubungan pribadi. Apa yang mendasari kedua hubungan ini menjadi sebuah hubungan yang sangat penting, yang harus kita pelajari bersama. Kita akan lihat di dalam Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita semua tahu bahwa ayat ini merupakan suatu ayat yang bisa dibilang adalah ayat kontroversi, karena ayat ini sepertinya bukan kabar baik, tapi kita semua tahu bahwa ini adalah kebenaran. Melihat hal yang positif dari Matius 7 ayat 22 sampai 23 adalah dengan melihat keterpaduan, keseimbangan antara hubungan kerja dan hubungan pribadi. Mari kita lihat di dalam hubungan kerja. Setiap kita yang ditebus oleh Tuhan memiliki kewajiban untuk melayani Tuhan dan kepentingan kerajaannya. Melayani Tuhan itu sebenarnya merupakan keharusan dan bukanlah suatu pilihan. Di dalam ayat 22 tadi, bahwa ada banyak orang-orang yang melayani Tuhan dan mereka bukan orang-orang yang sembarangan, karena mereka bergerak di dalam karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa. Itu kenapa saya yakin bahwa mereka-mereka itu memiliki hubungan kerja dengan Tuhan. Tetapi mereka tidak mengindahkan akan ayat berikut. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kalau saudara mau terhindar dari ayat 22 tadi, maka perhatikan ayat ini. Dan sangat disayangkan ada banyak orang-orang percaya tidak memahami 1 Korintus 6 ayat 20 ini. Mereka puas diberkati, mereka mau diselamatkan, mereka puas percaya Tuhan. Tapi mereka tidak menyadari bahwa sebagai orang yang telah ditebus Tuhan, kita memiliki tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Karena kita sudah dibeli dan dibayar oleh darah yang mahal, maka kita wajib memuliakan Allah dengan tubuh kita. Bukankah ini perintah? Kalau kita menerima keselamatan, maka kita juga menerima tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Yaitu tanggung jawab untuk bekerja bagi Tuhan, bekerja bagi kepentingan kerajaannya. Saat karunia Roh Kudus diaktifasi, saat itulah kita melayani jiwa-jiwa. Saudara-saudara yang melayani pasti akan sepakat dengan saya. Ketika kita memiliki hati buat jiwa-jiwa yang kita layani, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita. Nah, sekarang yang kedua, hubungan pribadi. Di dalam Matius 7 ayat 22 tadi, kita semua tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki karunia roh yang luar biasa. Hanya saja, isu yang diangkat Yesus adalah mereka tidak memiliki hubungan pribadi. Itu sebabnya Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu. Aneh kan? Mengapa aneh? Karena kita berpikir bahwa kalau kita melayani Tuhan, maka Tuhan pasti kenal kita. Ternyata belum tentu, saudara. Banyak kawan sekerja Tuhan demi atas kesibukan pelayanan mengorbankan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah benar-benar karena kita sibuk sehingga melupakan persekutuan pribadi bersama Tuhan? Sebenarnya kan dalam membangun hubungan pribadi itu bukanlah karena kesibukan, tetapi karena kurangnya kemauan dan pengertian tentang pentingnya membangun hubungan pribadi. Bahwa kita lupa sebenarnya bukan pada kesibukannya, tapi justru pada kurangnya kemauan dan pengertian. Bahwa pentingnya mendisiplin diri dan mendisiplin hati untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena ada banyak orang puas mendisiplin diri untuk berdoa, tapi sebenarnya hatinya sudah jauh dan kering sama Tuhan. Artinya buat apa tubuh kita berdoa, tapi sebenarnya hati kita tidak sedang berdoa. Hubungan pribadi yang benar akan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Jika hati kita benar-benar merindukan suatu hubungan yang intim bersama Tuhan, maka buah rohlah yang akan kita hasilkan. Disinilah letak perbedaannya. Karunia roh itu pemberian Tuhan untuk memampukan kita dalam pelayanan. Tapi buah roh itu bukan pemberian, tetapi sebuah hubungan pribadi yang benar dengan Tuhan. Itulah yang kita hasilkan. Kristus yang di dalam saudara seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk kita dapat mengenal pribadi Tuhan secara mendalam. Dan Tuhan sudah meniadakan jarak dengan Dia tinggal di dalam diri kita. Makanya kalau saudara dan saya tidak kenal Tuhan, wah ya kebangetan. Setelah apa yang saudara dengar hari ini dapat menyadarkan kita bahwa baik hubungan kerja maupun hubungan pribadi kita dengan Tuhan haruslah kita lakukan secara seimbang. Kita tidak sedang bekerja bagi Tuhan, tapi kita sedang melayani bersama Tuhan.